Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Sopyan. Kali ini kita memiliki kesempatan untuk kembali membahas atau membandingkan dua tablet, yaitu tablet Samsung Tab S7 dan Huawei MatePad 11. Jadi sebelum kita mulai ya, ini saya akan tunjukkan kedua tablet ini memang saya miliki dan saya miliki dalam waktu yang hampir bersamaan. Kemudian pada perkembangannya bagaimana? Oke, jadi saya memiliki keduanya. Sama-sama multitasking meskipun dalam sistem operasi yang berbeda. Artinya mereka dua tablet ini menggunakan sistem operasi yang sama sekali berbeda. Yang satu Android, sedangkan yang lainnya adalah Harmony OS. Tapi yang mana yang paling mengesankan selama saya menggunakan tablet ini? Baiklah, saya akan membagikannya. Mungkin tidak sama dengan pengguna lain. Nah, ini jujur ya, ini karena bukan review, tapi benar-benar berbagi pengalaman. Maka ini saya harapkan sejujur mungkin. Kalau seobjektif mungkin ya, mungkin subjektif juga ya, karena yang menggunakannya saya, jadi yang merasakannya saya. Saya tidak tahu apabila umpamanya kalian memiliki dua tablet seperti saya, yaitu Huawei dan Tab S7, yang harganya berbanding 2 kali lipat ya, lebih mahal Tab S7 daripada Huawei MatePad 11 dengan kelengkapan yang sama. Lebih baik kita membandingkan terlebih dahulu ya. Ukuran dan dimensi Huawei itu adalah 11 inci. Kita bulatkan saja menjadi 11 inci. Sebenarnya kurang daripada itu, tapi kurang sedikit-sedikit ya, 0,5 cm, 1 cm kita bulatkan saja menjadi 11. Jadi sedangkan Samsung Tab S7 itu 12,4 inci. Huawei MatePad 11 ya pastinya dalam hal ini menang mobile seperti yang tadi kita peragakan ya. Contohnya masukkan saja ke dalam tas ukuran kecil. Nah, bagi saya pastinya bukan untuk kalian semua, tapi untuk saya ini adalah yang paling pas untuk mobilitas saya sehari-hari. Sementara adalah di sisi harga, Samsung Tab S7 Plus lengkap dengan keyboard sekaligus penanya itu tidak kurang dari 15 juta pada waktu dibeli, pertama sekali dibeli ya. Dan sedangkan Huawei dilengkapi dengan keyboard minus pensil, harganya lebih kurang 7,5 juta pada waktu saya beli pada waktu itu. Jadi harganya betul-betul 2 kali lipat ya, lebih mahal harga Samsung Tab S7 daripada Huawei MatePad 11, terlepas daripada kelebihan dan kekurangannya. Kalau di sisi harga dalam hal ini, Huawei MatePad 11 pasti menang. Ya, kemudian dalam sisi di segi dapur pacu sama ya, sama-sama Qualcomm ya, Samsung 8250, Snapdragon 865 ya, 7 nanometer. Kita lihat perbandingannya di GSM Arena ya, saya buka GSM Arena. Kita perhatikan. Oke, sekarang perbandingan platform. Platform atau sistem operasi Harmony OS, jika kita bandingkan dengan Android, maka Harmony OS itu benar-benar membuat pengalaman pengguna, kalau menurut saya ya, benar-benar membuat pengalaman pengguna tablet menjadi tablet sejati. Mengapa? Karena ia memang dimaksimalkan untuk digunakan di segala perangkat. Ya, terlihatnya seperti begitu. Karena saya cobakan ke smartphone Huawei yang sudah menggunakan Harmony OS, ternyata cocok gitu ya. Ketika saya gunakan juga untuk tablet, ternyata juga cocok. Demikian ya. Dan kalau Android, sebaliknya, Android ini dibuat adalah untuk dimaksimalkan di smartphone saja. Ketika digunakan ke tablet, seolah-olah maksa. Jadi ukuran daripada icon yang, ini contoh ya, icon yang kecil-kecil pada smartphone itu ya dipaksa-paksa di tablet Android gitu ya. Kemudian nanti juga multitaskingnya atau bagaimana rasa UX-nya itu ya. Kalau menurut saya menggunakan tablet dengan sistem operasi Android itu sama seperti menggunakan sebuah HP yang sangat gede gitu ya, HP bongsor. Nah, beda dengan Huawei MatePad, benar-benar terasa menggunakan tablet. Kalau kalian ingat, kalau kita menggunakan iPad, kita benar-benar menggunakan iPad. Kenapa? Karena iPad menggunakan sistem operasi tersendiri, yaitu iPad OS. Ya, dulunya memang mereka menggunakan, Apple memang menggunakan atau menggunakan sistem operasi iOS yang digunakan pada iPhone juga ke iPad. Tetapi kemudian Apple menyadari bahwa itu tidak cocok ya, tidak cocok untuk sebuah iPad yang ukuran layarnya gede gitu ya, sehingga membuat pengalaman menggunakan iPad itu tidak seperti iPad, tetapi seperti seolah-olah sebuah iPhone yang gede. Nah, sekarang Apple berubah seperti itu. Terus lo kan Samsung Tab S7 kan punya DeX. Pokoknya Samsung pakai ada DeX. DeX itu ya adalah Samsung DeX ya, adalah fitur yang disertakan pada beberapa perangkat genggam Samsung ya, perangkat yang flagshipnya,
yang kelas atas yang memungkinkan pengguna untuk memperluas perangkat mereka menjadi pengalaman seperti desktop. Jadi pengguna bisa dengan mudah menghubungkan keyboard, mouse, dan monitor ya dengan menggunakan Samsung DeX. Tapi secara praktis DeX tetap saja terasa tidak membantu mengeluarkan kita daripada pengalaman menggunakan smartphone gede, alih-alih kita merasa menggunakan sebuah tablet. Itu kelemahan sistem Android kalau menurut saya sampai saat ini ya, karena semua sistem pun pasti akan berkembang juga pada akhirnya. Pada akhirnya nanti mungkin pembuat operating system itu akan menyadari, atau paling tidak vendor-vendor membuat user interface-nya yang lebih baik untuk tablet ya. Saya tidak tahu, akan tetapi saya rasa memang Android itu apabila memang dimaksimalkan untuk smartphone ya tidak maksimal ya, tidak optimal untuk sebuah tablet. Dan terus kalau umpamanya misalnya kita membuka Instagram melalui Samsung Tab S7 ya seperti saya lakukan, rasanya bagaimana ya, gantung ya, tidak bisa fix ke layar, dia kecil ya. Kemudian walaupun sudah pakai DeX, tetapi ketika saya membukanya melalui Huawei MatePad 11 terasa lebih enak gitu ya. Bagaimana ya, UX-nya atau interface-nya tuh terasa lebih, ya begitulah ya, sebuah Huawei tablet Huawei dengan sistem operasi HarmonyOS yang baru. Ternyata sistem HarmonyOS ini ternyata sudah bagus gitu ya. Lalu karena saya membuat konten, saya juga membutuhkan fitur perekam layar. Jadi pada tablet-tablet yang flagship seperti Samsung Tab S7 Plus dan Samsung Tab S7, Samsung Tab S6 itu memiliki fitur merekam layar gitu ya, merekam videonya. Jadi layar ini sangat berguna ya. Sama halnya dengan Samsung S7, Huawei MatePad 11 juga memiliki fitur rekam layar sehingga hasil rekaman bisa dijadikan video. Nah, ini berguna untuk membuat konten seperti saya misalnya. Tapi pada Samsung Tab S7 Plus kita memiliki dua opsi. Melalui pengaturan atau melalui pintasan layar, juga bisa melalui keyboard, juga bisa melalui keyboard ya sama pintasan layar, maksudnya disentuh. Nah, pada Huawei MatePad kalian cukup mengetukkan dua jari sekaligus. Ya, dua jari sekaligus seperti ini. Kita lihat di pengaturan. Nah, di pengaturan sini, kemudian di sini kita perhatikan ada 3 aturan, yaitu menangkapan layar ya, menangkap gambar dan penangkap layar ya. Ini adalah untuk menangkap gambar dan untuk merekam layar sebenarnya. Dan ketuk 2 kali seperti ini, seperti yang diperagakan di di peragaannya ini, ketuk 2 kali seperti begini berarti untuk merekam layar ya. Kemudian ketuk untuk 2 kali dengan 1 jari untuk mengambil gambar gitu ya. Oke. Kemudian penggunaan baterai ya. Ketika menggunakan Samsung Tab S7 Plus selama 6 jam, saya mendapati baterai cepat sekali habis ya. Padahal ukuran baterainya lebih jumbo gitu, sampai 10.090 mAh berhubung. Kalau berbanding dengan Huawei yang cuma 7.250 mAh, mungkin kita maklum karena layarnya Super AMOLED ya, banyak makan daya itu untuk Samsung S7, makanya baterainya boros gitu ya. Dan juga kalau menurut saya, kecurigaan saya adalah sistem Android tidak bagus untuk memanage daya gitu. Nah, sebaliknya si Huawei MatePad 11 mungkin karena layarnya tidak Super AMOLED ya, masih layar masih layar LCD, TFT LCD. Namun bukan berarti layarnya itu tak berkualitas. Kalau kualitasnya ya sekilas ya saya nggak akan merasa ya. Malah saya sudah nyaman menggunakannya yang Huawei MatePad 11 ini. Nah, ini cuma 7.250 berbanding tadi 10.090. Yang 7.250 ini bisa bertahan 10 sampai 12 jam. Saya tidak bohong, saya sudah selalu menggunakan MatePad 11 ini pergi kemana-mana, pergi ke kafe, bekerja di kafe seperti begini ya. Ya, ini peragaannya nih, saya bekerja di kafe ya seperti itu. Jadi bisa bertahan 10 sampai 12 jam. Kenapa? Nanti saya kan pergi lagi, bekerja lagi, kemudian saya mampir ke kafe lagi, tak terasa dari pagi sampai malam, dan itu sudah berlangsung selama 12 jam. Dalam keadaan standby, dalam keadaan nonton film, juga mengetik, memperbaiki coding ya, membuat gambar, memperbaiki gambar, mengedit video dan lain-lain, dan itu bisa bertahan lama juga. Saya juga jadi bingung dalam hal ini, apakah worth it ya, kalau untuk ukuran baterai ini sangat penting sekali bagi kita yang bekerja mobile ya. Apakah Samsung dengan baterai yang boros demikian bisa worth it bagi pengguna gitu ya. Lalu dalam paket pembelian pula Samsung hanya menyertakan charger untuk chargernya ya 15 watt saja. Sedangkan Huawei menyertakan dan menyediakan charger 22,5 watt. Jelas soal charging Huawei menang telak. Makanya kalau saya sekali-sekali membuat Samsung, saya menggunakan chargingnya itu ya, charger yang saya pakai itu biar cepat ngecasnya, saya menggunakan chargernya si Huawei MatePad 11 ya. Dan ini memang ya fast charging, karena dia punya fitur fast charging, makanya semakin gede watt daripada chargingnya maka semakin cepat yang ngecas. Terlepas dari tablet Android besutan Samsung, bagi saya menggunakan sistem operasi Android itu tidak cocok buat tabletnya. Saya juga mencoba tablet Android merek lain, sebenarnya saya tidak sebutkan namanya ya, dan hasilnya kurang lebih sama saja. Sama-sama merasa menggunakan tablet dengan sistem Android itu tidak menjadi tablet gitu ya, hanya menjadi sebuah smartphone yang besar atau smartphone yang bongsor. Atau malah lebih buruknya lagi adalah Samsung seperti merasa sebuah gadget yang bagaimana ya, yang obesitas gitu ya, yang obesitas. Dan ajaibnya ketika saya menggunakan tablet Huawei Android dan tablet
Huawei yang Harmony OS. Ini dua sama-sama yang sama-sama besutan Huawei, tapi yang tablet yang pertama yang terdahulu mungkin karena teknologinya ketinggalan ya. Saya juga jauh lebih nyaman menggunakan tablet yang menggunakan Harmony OS daripada tablet Huawei yang menggunakan Android. Nah, ini bukti bahwa memang untuk Android itu ya gimana ya? Begitulah kalau menurut pengalaman saya, tapi terserah sama kalian itu karena setiap pengalaman orang tidak sama. Kebetulan saya juga memiliki kedua tablet ini dari waktu ke waktu sudah saya pergunakan ya, sudah saya jelajahi semua ya fitur-fiturnya dan hasilnya memang demikian ya menurut sepengalaman saya. Mungkin kalian tidak sependapat dengan saya, kan tapi semoga paling tidak ya pengalaman saya menjadi referensi bagi kalian yang ingin memilih dan menggunakan tablet, lalu menjadi pertimbangan juga untuk membeli tablet yang mana yang paling cocok untuk kalian di sisi harga, di sisi kepraktisan, di sisi pengalaman ya, bercermin dari pengalaman pengguna lain seperti saya misalnya. Oke, terima kasih, wassalam, sampai jumpa lagi di lain pembahasan. Jika ada yang ingin berkomentar silahkan berkomentar dan jangan lupa di like jika kalian suka dan tolong di subscribe supaya kita bisa melanjutkan channel ini untuk berdiskusi yang lebih seru. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.